Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi tahirin thayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Amin ya rabbal alamin. Al-mukarramun kami hormati para asatidzah, khusus yang kami hormati dan kami muliakan ayahanda Ustaz Abdul Manaf, senantiasa didoakan beliau sehat walafiat, panjang umur, dalam sehat afiat dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, diberkahi kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Juga khinatillah Ustaz Ahmad Syahroni dan para jamaah hadirin jamaah musalla ar-raudhah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam limpahan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada malam hari ini di malam Isnin kita bisa berkumpul kembali dalam sama-sama kita melaksanakan kewajiban kita yaitu thalabul ilm. Mudah-mudahan dengan barakah duduknya kita di majelis ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu yang barakah, ilmu yang manfaat yang bisa kita amalkan bersama. Mudah-mudahan juga dengan keberkahan kita duduk di majlis ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, Allah maafkan kesalahan kita, Allah berkahi kehidupan kita, Allah murahkan rezeki kita, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah sembuhkan penyakit kita, Allah menjadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang shalihin dan shalihat, dan kelak saat Allah wafatkan kita, Allah wafatkan dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang kami hormati, mari kita lanjutkan kembali takrir kitab Al-Arba'in An-Nawawi. Kita minggu lalu masih di pertengahan hadis ke-23. Halaman berapa dulu? 20. Halaman 20. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits ats-tsalits wal 'ashrun. Hadis ke-23. An Abi Malik Al-Harits ibn Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tahuru syatrul iman walhamdulillah tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma baina as-sama'i wal ardh. Sampai situ kemarin. Wassalatu nurun wassadaqatu burhanun wassabru dhiya'un wal qur'anu hujjatun laka aw 'alaika wa kullun nasi yaghdu fa ba'i'un nafsahu fa mu'tiquhu aw mubiquha rawahu Muslim. Kemarin kita sampai bahwasanya tasbih dan tahmid keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Namun lalu Nabi SAW melanjutkan wassalatu nurun, dan salat adalah cahaya. Salat di sini dimaksud adalah al-jami'ah, satu kumpulan, al-arkan, rukun-rukun, wasyurut, syarat-syarat, al-musahihah wal mandubah, yang wajib, yang sunnah, wal adab al-mukammilah, dan adab yang sempurna. Jadi salat ya, yang terpenuhi rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, dan juga ya berusaha dikerjakan sunnahnya, dan juga dipakai adab-adabnya saat salat. Maka salat yang seperti itu nurun, akan menjadi cahaya. Tunawwiru wajha sahibiha wa qalbah, cahaya yang akan menerangi wajah
yang melaksanakannya dan menerangi hati orang yang mendirikannya. Wa taqulu lahu nur, dan salat juga akan menjadi cahaya fi qabrihi, di dalam kuburnya, wa hasyrihi, dan nanti di padang mahsyar. Di salat yang kita kerjakan akan terlihat manfaatnya di dunia, juga terlihat manfaatnya di akhirat. Di dunia orang yang sholat wajahnya bercahaya, hatinya bercahaya. Nanti setelah dia wafat, kuburnya diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga di padang mahsyar dia juga akan diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diriwayatkan nanti umat Nabi Muhammad SAW di padang mahsyar wajahnya bercahaya. Lalu umat-umat yang lain pada bertanya-tanya, kenapa itu umat siapa tuh yang bercahaya? Umatnya Rasulullah Muhammad SAW yang mendirikan sholat selama hidupnya. Ada tandanya kan? Jadi kalau ada orang mau ngaku umat Nabi Muhammad SAW, nanti di padang mahsyar gak ada cahayanya, nah berarti dia ngaku-ngaku doang, kan malu kan? Ngaku umat Nabi, hidup bareng, ya, tapi tandanya dia nggak dapat, ya, nggak dapat. Mau beli di mana cahayanya? Nggak ada. Ya, maka sebelum itu terjadi, ayo, ya, laksanakan sholat, ya, minta kekuatan oleh Allah untuk dimudahkan, istiqomahkan dalam melaksanakan sholat. Luangkan waktu untuk sholat, jangan mencari luang waktu untuk sholat. Ya, kalau cari waktu luang, kalau kita orangnya susah, ya, cari-cari nggak sempat, ya nggak sempat, sibuk dan segala macam. Waliyahzubillah min. Jangan sampai, ya, mudah-mudahan ya Rabbi ja'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Amin ya rabbal alamin. Qala ba'du salaf, sebagian salaf mengatakan man shalla bil lail hasuna wajhuhu bin nahar. Orang yang sholat malam maka wajahnya akan indah, enak dipandang pada siang hari. Ini sholatnya sholat sunnah kalau ini, ya, sholat tahajud, pokoknya sholat di malam hari. Kalau sholat isya malaman bisa nggak? Nggak bisa. Ya bisa ya. Pokoknya sholat malam, tapi di sini lebih spesifik adalah sholat sunnah, karena sholat wajib bukan kewajiban. Wakila, dan dikatakan juga oleh para ulama, innal musalliya tashruqu fi qalbihi anwarul ma'arif wal mukasyafat. Orang-orang sesungguhnya orang-orang yang sholat tashruq akan muncul fi qalbihi, di dalam hatinya, anwarul ma'arif, cahaya-cahaya pengetahuan terhadap Allah, wal mukasyafat, dan pembuka hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terbuka nanti hijab hati kita. Hati kita kan banyak hijabnya tuh. Untuk mencapai derajat arif banyak halangannya, banyak dindingnya. Maka kita buka itu semuanya dengan kita melaksanakan sholat. Likhuluhi fiha 'ani syawagil wa iqbalihi 'ala rabbil ardi was samawat. Dan juga sholat bisa membersihkan hati dari hal-hal yang menyibukkan hati kita, yang tidak berguna, dan sholat bisa mencapai kita kepada Rabbul Ardi was Samawat, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis dikatakan as-salatu mardhatun lirabbi. Salat itu akan memancing
ridha Allah. Wa hubbul malaikah, dan salat akan menjadi mendapatkan kecintaan dari para malaikat. Wa sunnatul anbiya, dan salat bisa mendapatkan sunnah para nabi. Wa nurul ma'rifah, salat bisa menjadi cahaya ma'rifah. Wa aslul iman, salat adalah dasar pokok iman. Wa ijabatud doa, salat bisa membuat doa kita diijabah. Wa qabulul a'mal, dan salat bisa menyebabkan amal-amal kita yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa barakatul rizqi, salat bisa membuat rezeki kita berkah. Wa salahu 'alal a'da, salat bisa menjadi perisai pelindung dari para musuh-musuh. Wa karahiyatul lisyaitan, salat bisa membuat setan menjadi benci sama kita. Wa syafi'un baina sahibiha wa baina malakil maut, dan salat bisa menjadi syafaat penolong antara dia yang salat dan malaikat maut. Wasiratun fi qabri ila yaumil qiyamah, salat menjadi cahaya dalam kuburnya sampai hari kiamat. Fa idza kanatil qiyamah, kalau nanti terjadi kiamat, kanatis salatu zillan fawqahu, salat akan menjadi pelindung nanti di atas kepalanya. Wa tajan ala ra'si, salat bisa menjadi mahkota di kepala orang yang melaksanakannya. Wa libasan ala badani, menjadi pakaian pelindung di badannya. Wa nuran yas'a baina yadayhi, salat menjadi cahaya yang akan menerangi baina yadayhi, apa namanya, jalannya dia. Wa sitran bainahu wa bainan nar, salat menjadi hijab penutup antara dia dan api neraka. Wa hujjatun lil mu'minin baina yaday rabbil alamin, salat bisa menjadi hujjah, dalil, alasan kepada orang-orang mukminin, dia menjadi dekat kepada Allah Rabbul Alamin. Wa thaqalan fil mizan, salat menjadi pemberat di dalam timbangan. Wa jawazan 'ala sirat, salat bisa menjadi yang memuluskan kita lewat di atas sirat. Wa miftahan lil jannah, dan salat bisa menjadi kunci masuk. Kurang apa lagi? Nah, masih mau ngapa sholat juga, mau ngapain, mau dapat apa gitu loh. Jangan sampai miskin dunia, miskin akhirat. Nauzubillah, kaya dunia, miskin akhirat aja jangan. Apalagi miskin dunia, miskin mau ngapain? Ya, sholat kurang, saya ulangi lagi Pak. Nanti dilihat sini aja tuh. Ya, Allah ridho, malaikat cinta, para nabi cinta, cahaya ma'rifah dan lain-lain. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kita hidayah yang senantiasa melaksanakan sholat 5 waktu. Amin ya rabbal alamin. Li'anna sholata tasbih, karena di dalam sholat ada tasbih. Wa tahmid, dalam sholat juga ada tahmid. Wa taqdis, dalam sholat ada taqdis, mensucikan Allah. Wa tanjid, wa qira'ah, wa du'a, ada bacaannya, ada doa di dalamnya. Wa bi anna afdalal a'mal kullaha as-shalah fi waqtiha, dan amal yang paling afdal adalah sholat di awal waktu. Insya lanjut. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan tentang salat. Wa qala, Nabi bersabda, man hafadha 'alaiha, siapa yang menjaga salatnya, kanat lahu nuran, salat menjadi cahaya, wa burhanan, dan menjadi dalil, wa najatan, dan menjadi menyelamatkan yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Wa ruwiya marfu'an, dan diriwayatkan dalam hadis yang marfu', idza hafadhal 'abdu 'ala salati, kalau ada hamba yang menjaga salatnya, fa atamma wudu'aha, dia sempurnai wudu'nya, wa ruku'aha, dia sempurnakan ruku'nya, wa sujudaha, dia sempurnakan sujudnya, wa qira'ah fiha, dia sempurnakan bacaannya, qalat
lahu, salat berkata kepada dia, hafizallah, semoga Allah menjagamu, kama hafiztani, seperti engkau menjaga aku, kata salat. Fayas'udu biha ila sama, salatnya lalu diangkat ke langit, walaha nurun, dan salatnya sambil membawa cahaya, hatta tantahiya ila Allah azza wa jalla, sampai naiknya itu berhenti kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Ila mahalli qurbihi wa ridha, ke tempat yang paling dekat dengan Allah dan tempat yang paling dekat dengan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Fatashfa'u li sahibiha, dan salat menjadi syafaat bagi orang yang melaksanakan. Ini riwayat yang lain. Dalam riwayat yang ada dalam Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah itu di awal-awal tuh, hadis ke-50-an kalau nggak salah, itu terusannya kalau orang sholat tidak menyempurnakan sholatnya, rukunya asal-asalan, sujudnya asal-asalan, sholat juga bilang Bayya'akallah, semoga Allah juga menyia-nyiakanmu, karena bayya'tani, sebagaimana engkau menyia-nyiakan aku, kata sholat. Fatul lahu, lalu pahala sholatnya itu dibuntul. Kama yulafuz thawbul abyadu minad danas, kama yulafuz thawbul thawb, seperti apa namanya, orang menggulung baju. Faludrabu biha wajhu, lalu dilemparin, dan itu sholatnya di mukanya. Jadi yang menjaga sholat didoain sama sholat, yang sholatnya sembarangan juga didoain sama sholat. Ya, kalau yang sholatnya sembarangan, pahalanya nanti di hari kiamat di kayak pakaian kotor dibuntel lalu ditimpuk, dilempar ke mukanya, ditolak begitu. Ya, karena nanti orang-orang di hari kiamat cari-cari pahala. Mana pahala sholat saya, mana pahala puasa saya, mana pahala zakat saya, kan kita pada nyariin. Nah, nanti yang kita merasa melaksanain sholat setiap hari di dunia, lalu nggak ada pahalanya, nanti dikasih sama Allah. Oh, nyariin sholat itu nih, tuh gitu. Mau nggak dikasih gitu? Nah, makanya sholat harus, tapi juga pelan-pelan ya, pelan-pelan kita perbaiki kualitas sholat di sholat kita. Minimal yang wajib kita tahu, Fatihah kita perbaiki. Ya, nggak perlu malu-malu. Ya, datang ke Bapak, datang ke Bang Roni, Ustaz dengerin Fatihah saya. Alhamdulillah, insyaallah. Kita kasih tahu, oh ya, shotnya kurang, oh antum haknya kurang, oh shinnya kurang misalnya. Nah, udah sambil belajar. Kenapa? Karena Fatihah bagian daripada rukun sholat. Gitu. Ya. Nanti sambil diperbaiki, sambil belajar. Insyaallah. Nah, selanjutnya waruya, dan diriwayatkan man shallas shalawatil khamsa fi jama'atin, siapa yang sholat 5 waktu berjamaah, jaza 'ala sirat, dia akan lewat di atas sirat kal barqil lami', seperti kilat yang menyambar, nyampe. Fi awal zumratis sabiqin, di barisan awal para sabiqin, orang-orang yang mendahului kita, para nabi. Wajah al-yawmal qiyamah, dan orang-orang yang sholat 5 waktu berjamaah datang di hari kiamat, wajhuhu, wajahnya kal qamari lailatal badri, sinarnya seperti bulan purnama. Masya Allah. Waruya, dan diriwayatkan basyiril masya'ina fi zulabil lail, kasih kabar gembira buat orang-orang yang jalan. Masya itu berjalan. Fi zulabil lail, pada malam hari. Maksudnya di sini sholat subuh. Ya. Kasih kabar buat orang-orang yang jalan di malam hari untuk melaksanakan sholat subuh. Ilal masajid, ke masjid, ke musalla. Apa kabar gembiranya? Bin nurit tammi yaumil qiyamah, dengan cahaya yang sempurna, yang terang benderang di hari
malas bangun subuh, ingat ya, jalan di akhirat gelap. Gelap. Yang jadi penerang apa? Salat kita, jalan kita di waktu gelap. Ya, sebelum nanti jalan kita gelap di akhirat, jalan gelap-gelap dulu di dunia, biar nanti jalan di akhiratnya terang. Insya Allah. Makanya tidurnya niat. Ya, kalau orang banyak yang nanya gimana biar bangunnya subuhnya bangun, tidurnya niat. Niat minta dibangunin, Allah bangunin dengan caranya Allah. Usahalah, namanya juga pengen dapat kebaikan ya. Punya handphone kan, pasang alarm. Suaranya yang paling kita nggak demen. Suara apa yang paling kita nggak demen? Ya, suara yang paling bising pasang. Kenapa? Biar kita bangun. Orang dulu nggak pada punya HP, nggak pada punya alarm. Alarmnya minta langsung dari Allah. Ngiung kuping dia, nyambut di kupingnya, bangun. Ya, itu masih bagus. Kalau jempol digigit tikus boleh, atau belum renovasi, pada tidur di atas tuh, suruh bangun. Anak melihat, yang kita yang tahu deh. Ya, niat, apalagi baca doa dan seterusnya, biar minta dibangunin sama Allah untuk sholat subuh. Ayo. Nah, banyak bacaannya kalau mau. Pertama, yang paling pendek baca doa tidur, paling pendek. Kalau itu lewat juga sih parah. Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut, lewat juga parah. Ini minimal. Mau tambah lagi Al-Ikhlas, mau tambah lagi Al-Falaq, mau tambah lagi An-Nas. Habis itu tiup tangan kita, lalu kita usapin dari kepala sampai sebatas tangan kita nyampe. Lalu mau tambah lagi ayat kursi, mau tambah lagi Bismillah 21, mau tambah lagi akhir surah Al-Kahfi. Ya, mau tambah lagi, itu aja dah. Ya, tidur udah ngantuk, pas begitu segar lagi gitu. Ya, nanti akhir-akhirnya terakhir sholawat semantuknya. Posisinya apa? Ya, apa boleh hal. Kalau kita emang niat benar, insya Allah. Ya, yang penting kita niat. Kalau saya dikasih kemudahan Allah buat tidur. Kalau pulang taklim udah malam banget, kayak akan ngobrolnya nih sampai rumah jam 2. Gimana caranya biar bangun? Udah nggak berani tidur rebahan, karena kalau udah rebah terus hilang udah. Tidurnya duduk. Kalau saya bisa itu Allah kasih gampang. Tidur duduk pasang alarm, bangun. Kenapa? Emang niat mau bangun. Ntar habis itu mau tidur lagi urusan belakangan kan. Yang penting bangun dulu, sholat subuh jamaah dulu. Ya, insya. Pokoknya kita yang tahu kan kebiasaan kita masing-masing. Kita yang usaha niat benar-benar biar minta bangun di subuh hari insya Allah. Karena kalau maghrib, isya, zuhur, asar, ya waktunya kita melek insya Allah ya. Tapi kalau subuh, masya Allah. Makanya di sini tersendiri hadisnya. Ya, kabar gembira buat orang-orang yang jalan di waktu malam. Allah kasih cahaya sempurna di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Lanjut. Yaitu wassalatu nurun. Selanjutnya wassadaqatu burhanun. Sedekah adalah burhan, adalah menjadi dalil hujjah ya kepada orang yang melaksanakannya. Boleh. Baik. Sedekah di sini apa? Secara khusus maknanya az-zakah, yaitu zakat. Karena dalam Al-Quran kalau bicara kalimat sedekah maknanya zakat. Innamas shadaqatul fuqara wal masakin. Sesungguhnya sedekah itu artinya zakat itu. Nah, gitu. Nah, tapi di sini kata para ahli tafsir hadis,
bisa juga maknanya umum, artinya sesuatu yang dikeluarkan oleh manusia dari hartanya, baik yang wajib maupun yang sunnah. Kalau sedekah dibayarkan, dikeluarkan, nanti dia jadi burhan, jadi dalil, hujjah untuk menandakan sempurnanya iman. Dikatakan di sini dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ad-Dailami dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Tadaraku al-ghumum wal-humum bis-shadaqah. Hilangkan kegelisahan kalian, ya, kegundahan kalian bis-shadaqah, dengan sedekah. Yakshifullahu ta'ala darrahu, nanti Allah hilangkan keburukan kalian. Wa yansurukum ala aduwikum, dan Allah tolong kalian dari musuh-musuh kalian. Dalam hadis yang lain dikatakan alaika bis-shadaqah, hendaklah kalian membayar atau mengeluarkan sedekah. Fa inna fiha sitta khisal, karena dalam sedekah ada 6 kebaikan. Salasan fid dunia, 3 di dunia, wa salasan fil akhirah, 3 nanti Allah kasih di akhirat. Jadi kalau orang sedekah ada 6 Allah kasih, 3-nya langsung di dunia, 3-nya lagi disimpan buat di akhirat. Pertama yang di dunia, fatazidu fil rizqi, Allah tambahin lagi rizkinya orang yang sedekah. Wa tukthirul mal, dibanyakin lagi hartanya. Nah, bedanya apa rizki sama harta? Beda. Harta bagian daripada rizki. Rizki secara umum, punya tetangga orang baik rizki, punya teman orang soleh rizki, punya lingkungan baik rizki, punya dan lain-lain, keluarga yang baik, anak yang soleh rizki semua. Badan yang sehat rizki. Wa tukthirul mal, dan juga bisa memperbanyak harta. Wa ta'murud diyar, dan sedekah juga bisa memakmurkan rumah kita. Ya. Wa amal lati fil akhirah, adapun 3 yang di akhirat apa? Fatasturul umrah, Allah tutup nanti aib-aib kita selama hidup, di akhirat ditutup sama Allah, ya dibuka. Ya, mungkin dulu ada maksiat yang diam-diam, yang Allah tutup. Wa tasiru dhillan fawqa ras, dan sedekah bisa menjadi pelindung nanti yang melindungi dia dari panasnya pada mahsyar. Wa tasturu minan nar, dan sedekah bisa melindungi dari api neraka. Dalam hadis yang lain, man min rajulin yatasaddaq yawman aw lailah, siapa orang yang bersedekah di siang atau malam hari, illa kecuali hufiza, dijaga dia, ayyamuta min lughbatin aw hadmatin aw mauti baghtah, dijaga dia dari mati mendadak. Dijaga dari mati mendadak. Siapa yang sedekah di siang hari atau malam hari, kalau siang hari berarti siang harinya dia enggak dijamin enggak mati mendadak. Kalau malam hari juga dijamin enggak mati Ada pertanyaan dulu, gimana kalau udah ajalnya? Gimana kalau udah ajalnya? Kata para ulama, kalau memang malam itu atau hari itu udah ajalnya, maka Allah bikin dia lupa enggak sedekah. Atau misalnya ada amalan yang faedahnya bisa menjaga tadi itu panjang umur. Lalu gimana kalau emang udah waktunya? Maka Allah bikin dia lupa, nggak ngamalin amalan itu. Ya, jadi kalau kita udah sedekah, yakin hari itu kita nggak mati mendadak. Nah, berkata Imam Makhul At-Tabi'i radhiyallahu anhu,
Idza tasaddaqal mu'min, kalau orang mukmin bersedekah, istadzanat jahannam, api itu apa namanya? Neraka jahanam minta izin kepada Allah antas judalillahi syukran. Kalau ada orang sedekah, neraka jahanam minta izin kepada Allah untuk sujud syukur. Kenapa? Ala khalasi wahidin minha min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sujud syukur kenapa? Karena salah satu umat Nabi terbebas dari api neraka. Neraka aja kalau demen kalau umat Nabi masuk neraka, sampai-sampai kalau ada yang sedekah, wah aman nih dia. Terima kasih tuh neraka jahanam kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum bisa belum? Lanjut. Kalau bagi insan, maka hendaknya bagi manusia ayat surah minas sedekah, banyakin sedekah. Wala yakhaful faqr, jangan takut fakir. Sedekah enggak, takut miskin jangan, kata para ulama. Ya, li'anna Allah, karena Allah Ta'ala la budda, pasti wa ayyukhlifa alaihi, mengganti sedekah yang kita keluarkan, pasti, enggak mungkin enggak. Ya, faqad warada, dan juga diriwayatkan ma min yaumin tala'at fihi syams, tidak ada hari yang di hari itu matahari terbit illa kecuali wa bujani baiha malakani yunadiyani yaqulani. Setiap hari ini kalau matahari terbit pasti ada dua malaikat yang berkata, Allahumma ya Allah ajil liman fikin khalafa, ya Allah segerakan apa namanya orang yang bersedekah gantinya, minta malaikat minta orang yang sedekah dia segera diganti. Wal muksikin talafan, kebalikannya, dan juga orang yang pelit talafan segera juga diambil. Jadi mau keluarin sendiri apa malaikat yang ngeluarin? Kalau ngeluarin sendiri jumlahnya bisa kita atur. Yang kalau di kantong kita ada yang merah, biru, hijau, coklat, abu-abu, apalagi itu warnanya. Yang keluar yang mana tuh kira-kira? Kita bisa atur. Tapi kalau malaikat yang ngatur kita nggak paham. Kadang-kadang merah, biru, hijau diambil semua. Ya, mau yang mana itu? Nah, ini dikisahkan bahwasanya ada seseorang punya pembantu. Kisah sedikit. Ada orang punya pembantu. Pembantunya lagi bikin adonan buat bikin roti. Disimpan dulu adonannya. Tiba-tiba ada orang minta. Maka sama pemilik rumahnya itu adonan rotinya dikasih. Belum jadi roti nih, dikasih. Lalu pembantunya datang lagi nyariin, mana adonan saya itu mau bikin roti. Kata tuannya, sudah saya kasih ke orang yang mau bikin rotinya, insya Allah kan ada tambahannya. Bingung nih pembantu, siapa? Bukannya saya yang suruh bikin kan gitu. Lalu gak lama datang orang yang gak dikenal, datang bawa roti isinya daging. Ya, bawa roti isinya daging. Apa kata tuannya? Ma'asro'a maradda alaik. Bahasa kita gini, ya Allah cepat amat rotinya jadinya. Ya, wa qadazu wa ja'alu ma'hu lahman. Udah jadinya cepat, amat daging-dagingnya lagi. Artinya tuh gantinya cepat dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, sesungguhnya dikatakan dalam riwayat, sesungguhnya iblis dan teman-temannya tidak bisa bergembira, ya, karena tiga perkara. Sesungguhnya iblis dan
teman-temannya lam yafrahu bisyai'in, tidak gembira dengan sesuatu, kafarhihim bisalasa, seperti kegembiraan mereka karena 3 hal. Mukminin qatala mukminan, kalau ada orang mukmin membunuh orang mukmin yang lain, itu iblis gira. Wa rajulun yamutu kafiran, alhamdulillah, kalau ada orang mukmin meninggalnya kafir, iblis setan demen, gembira. Wa insanun fi qalbihi khawful faqr, dan iblis senang kalau ada manusia di hatinya takut miskin karena sodako. Kata iblis bagus ya, yang sodako dan miskin nggak jadi serta, gembira iblis. Nah terus satu lagi dan agung nih tentang sodako, dikisahkan juga oleh sebagian para ulama, ada para dai, para penceramah, para ustadz ngasih nasihat. Siapa orang yang sodako, maka 70 setan gelantungan di tangannya, di kakinya, di hatinya, biar dia nggak jadi sodako. Jadi kalau kamu sodako nih, kenapa jadi berat? Karena 70 lawan kita di tangan, jangan. Kalau masih juga cari yang rada kecilan dikit, 1000-an. Ya. Nah lalu ketika lagi ngomong begitu, yang hadir nih, misalnya saya ngomong kayak gini nih, lalu ada satu orang angkat tangan, guru, saya mau ngalahin 70 orang itu, 70 setan itu. Kata gurunya, silakan. Dia keluar masjid, lalu dia pulang ke rumah, dia ambil wadah, dia punya gandum banyak di rumahnya, dia penuhin. Dia mau sedekah ceritanya. Mau jalan lagi ke masjid, istrinya ngeliat. Mau ke mana bang? Mau sedekah, bantu. Jangan bang, gratis. Akhirnya ribut sama bininya, karena ribut jatuh gandumnya, apa tuh? Tumpah. Akhirnya aku balik lagi ke masjid, nggak bawa apa-apa. Kata gurunya, mana sedekahnya? Kata dia, apa jawabnya? Saya udah ngalahin guru 70 setan. Ibunya datang, katanya, saya jadi kalah. Ini ceritanya nyata ya, dari sini. Ya, saya nggak bilang bininya, di sini bilangnya ibunya. Ibunya siapa? Ya, tapi ibu udah tersinggung, Kak. Ini emang ceritanya begitu ceritanya. Ala kulihal, ya, itu wassadaqatu burhan. Baru 2 doang, belum kelar juga. Yang apa-apa dah, nanti kita terusin lagi. Wassabru diyarun dan seterusnya. Insya Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana a'tarafna bi annana qtarafna wa annana asrafna 'ala ladha ashrafna fatub 'alaina tawbah فاغسل كل حوبا واستر لنا وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولدينا
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, adalah Islam kita bermanfaat ini, dan mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh guru kita bisa kita amalkan, walaupun tidak semua, ya sedikit ya kita bisa, yang penting kita bisa amalkan ya yang disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan dan ini kita bisa amalkan bersama. Amin ya rabbal alamin. Ya Rasulullah kita malam ini. Allahumma barik lana wa barik. Assalamualaikum